Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Fatihatul Hidayati. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bab Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, pada bab ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, yang kedua pengertian mukjizat Al-Quran, yang ketiga aspek kemukjizatan Al-Quran, dan yang keempat yaitu bentuk dan tahapan tantangan Al-Quran. Langsung saja kita bahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan tujuan sebagai pedoman untuk umat manusia, yang diturunkan secara beransur-ansur selama 2 tahun 2 bulan 22 hari pada usia Nabi menginjak 40 tahun. Kemudian pengertian mukjizat Al-Quran. Mukjizat sendiri artinya kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar akal manusia. Nah, mukjizat sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu mukjizat syahsiyah. Mukjizat ini merupakan peristiwa yang terjadi dari tubuh manusia. Contoh, air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Selanjutnya mukjizat akliyah. Ini merupakan mukjizat yang sangat rasional, bisa dibilang. Nah, sebagai contoh nyatanya itu merupakan Al-Quran. Selanjutnya mukjizat kauniyah merupakan mukjizat yang melibatkan fenomena alam dalam peristiwanya, seperti Nabi Musa yang membelah laut merah, yang membelah lautan dengan tongkatnya. Selanjutnya mukjizat salbiyah, yaitu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, tetapi api tersebut tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim. Nah, untuk mukjizat sendiri ada perbedaan antara mukjizat Nabi dan mukjizat Al-Quran. Kalau mukjizat Nabi ini bersifat hisiah, yaitu terfokus pada penakjuban pandangan yang bertujuan untuk memperkuat kenabian. Sedangkan Al-Quran ini mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Selanjutnya, yang ketiga, aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran ini ada 3. Yang pertama, ijaz lugawi. Maksudnya, Al-Quran ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, ijaz ilmi. Kalau ijaz ilmi ini maksudnya kemukjizatan ilmiah Al-Quran ini sebenarnya tidak terletak pada cangkupan teori-teori ilmiah yang selalu baru atau berubah-ubah, serta merupakan hasil karya manusia seperti yang terjadi pada zaman sekarang, tetapi ia terletak pada dorongannya untuk berpikir dan menggunakan akal. Selanjutnya ijaz tasyri'. Nah, dalam syariatnya ini Al-Quran sangat istimewa dan sempurna karena di dalamnya ini mengandung petunjuk-petunjuk serta pedoman untuk mengatur setiap jalan kehidupan umat manusia secara lengkap dan sangat mendetail. Sebenarnya kan sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran itu, kalau kita mau apa resikonya apa dan yang benar bagaimana gitu. Terus yang terakhir kita akan membahas tentang bentuk dan tahapan tentang Al-Quran. Bentuk dan tahapan tantangan Al-Quran.
Sebenarnya Al-Quran ini bukanlah sebuah sastra, akan tetapi Al-Quran adalah sastra terbaik di dunia pada saat zaman sastra pada zaman dahulu, karena setiap kata yang terdapat dalam Al-Quran ini memiliki keindahan yang tiada duanya. Selain itu, Al-Quran bukanlah sebuah ilmu pengetahuan, tapi apa yang ditemukan oleh ilmuwan pada zaman sekarang ini sudah terdapat dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Adapun tantangan Allah terhadap orang yang meragukan Al-Quran ini, kalau di makalah ada 3, tapi kalau dari beberapa sumber ini ada 4. Saya akan menyebutkan 4 dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu Allah menantang untuk menyusun seluruh Al-Quran. Yang kedua, Allah menantang menyusun 10 surat yang sama dengan Al-Quran. Yang ketiga, Allah menantang menyusun 1 surat saja semacam Al-Quran. Yang keempat, Allah menantang menyusun 1 surat semacam Al-Quran. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.